Kuota kritis bikin gagal jadian ya. Move on aja pakai Ion Plus. Kuota anti was-was. Aktif setahun, ada bonus tiap minggu. Mulai 20.000. Ya, bakal viral nih. Ibu, Instastory mulu. Email tugas kamu mana? Bu, kasihkan nih. Aduh, kuota kritis, Bu. Pakai Ion Plus aja. Tugas kelar, konten viral. Aktif setahun, ada bonus tiap minggu. Mulai 20.000. War bareng gak pernah nongol. Ampun Kap, aku kuota kritis. Kita nih dari squad. Pakai Ion Plus aja. Aktif setahun, ada bonus tiap minggu. Mulai 20.000. Kuota Anda akan habis. Ya, ujian online masa kuota kritis? Pakai Ion Plus. Kuota anti was-was. Aktif setahun, ada bonus tiap minggu. Mulai 20.000. Halo, selamat malam teman-teman SMA yang menonton di podcast Pink Series. Di episode yang pertama nih, episode pertama ini kita tuh bakal bahas nih, kita akan berbincang-bincang sama pembicara kita nih ya, yang kalau di poster gitu ya, kan udah tahu tuh kayak ada ketua himpunan gitu kan, sama ada masa berprestasi gitu. Ternyata two in one gitu ya, ternyata pembicara kita malam hari ini gitu. Dan mungkin tanpa berbasa-basi lagi gitu ya, kita akan membahas tentang sebenarnya apa sih kiat-kiat gitu ya untuk strategi sukses gitu ya di dalam dunia perkuliahan gitu. Dan makanya dari itu, tanpa basa-basi lagi, aku langsung panggil aja pembicara kita malam hari ini kepada Rehan. Halo Rehan. Halo Ra, halo teman-teman semua. Mantap. Ini sebenarnya sesuai dengan judul pada malam hari ini gitu ya, sebenarnya hard skill versus soft skill gitu ya. Nah, semoga nih kita udah berbicara gitu ya sama orang yang tepat gitu ya pada malam hari ini. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kan, Rek? Mungkin boleh kenalan dulu, asalnya mungkin dari mana, kemudian dulu sekolah di mana sih, Rek, kalau boleh tahu? Oke, mungkin kenalan dulu kali ya. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya. Saya berarti ya, kalau gue kan boleh. Nama saya Muhammad Raihan dari Teknik Industri ITB angkatan 2017. Jadi dulu ditanya SMA di mana, saya ber-SMA di Lab School Jakarta, tepatnya di Rawamangun. Jadi suatu sekolah swasta gitu sih, Ra, di Jakarta Timur. Oke, mantap. Kan kalau di CV-nya gitu ya, kan sekarang kuliahnya di Teknik Industri nih, Teknik Industri ITB gitu. Memang dulu masuknya jalur apa sih, Rey, kalau boleh tahu? Dulu masuknya, alhamdulillah dapat undangan sih SNMPTN. Jadi waktu dulu tuh, ya SNMPTN, kalau nggak SBMPTN kan. Tapi udah, kalau dulu sih diarahkan selalu emang prepare for the worst, jadi emang selalu SBMPTN, bener-bener nge-drillnya di SBMPTN, tapi alhamdulillah dapetnya SNMPTN. Punya jalan lain ya dari Allah. Aduh, mantap banget tuh. Kebetulan, boleh nggak sih diceritain gitu, kayak perjuangannya gimana sih gitu ya, buat nih pendengar para anak-anak SMA, mungkin ya, khususnya untuk yang kelas 12 gitu. Barangkali bisa memotivasi juga kan ya. Oke. Dulu mungkin gue ceritain panjang nggak apa-apa ya, Ra? Jadi kan kalau SNMPTN itu kan jalur undangan gitu kan, emang perjuangannya sebenarnya bukan setahun akhir, kayak bener-bener 3 tahun dari awal tuh emang pengen coba kayak semua kalau bisa sih SNMPTN, tapi makin kesana makin akhir, terus juga dengan sistem yang dahulu juga makin ya dulu soalnya makin berkurang lah tren anak yang masuk ke ITB kalau undangan, jadi kayak ya udah siap-siap aja buat SBMPTN. Waktu dulu emang dari guru sih nyaranin semua emang ya nggak ada ya SNMPTN tuh hanya bonus gitu. Terus ya udah kita kan perjuangannya kan tentang SBMPTN gitu kan. Terus kalau misalnya dulu tuh bener-bener kayak pagi itu belajarnya SMA dulu, terus kayak pulangnya tuh dulu bimbel, ada di salah satu bimbel lah di dekat lab school juga. Terus malamnya kalau habis bimbel tuh biasanya nongkrong di bimbel dulu, jadi nggak langsung pulang, tapi kayak nongkrong lah sampai jam 9 sampai jam 10, kalau nggak baru dijemput orang tua. Jadi emang seringnya kayak gitu. Terus yang paling berkesan sih waktu perjuangan tuh, aku kayak dulu ambis gitu sih, Ra. Kayak bener-bener nempelin semua buku, semua tas aku, intinya ITB gitu. Jadi kayak, mana ya aku ambil, bentar ya. Ada tasnya? Ada buku sama tasnya. Mantap.
Oke, nah nih misalnya di buku binder nih, jadi emang ditempelin gitu, jadi ini kan emang udah lusuh gitu kan, emang ini waktu dulu nih, jadi jadi ibaratnya kayak setiap ngelihat ini tuh pas buka-buka selalu ada depannya ITB, jadi kayak makin bersemangat. Itu ngaruh banget sih. Terus sampai aku kayak lama, ini agak berlebihan sih, tapi patut dicoba juga kayak aku nempelin ITB di tasku. Ini kayak ya udah, jadi setiap buka tas atau setiap apa ya? Setiap buka tas, setiap ke sekolah, orang-orang udah tahu aja, oh ini anak mau masuk ITB kayak gitu. Tapi emang itu ngaruh sih. Terus juga misalnya buku-bukunya aku dulu emang lumayan ambis juga karena kan nyiapin SBMPTN kayak beli wangsit lah kalau misalnya tahu. Terus juga ada buku-bukunya Inten. Terus ada juga kayak ya aku nyari-nyari juga info lengkap gitu-gitu lah pokoknya ya semuanya kayak di ini aja coba-cobain. Terus juga ya pengennya sih ini karena kayak waktu dulu pernah dikasih motivasi di sekolah gitu kayak kalau misalnya ada stiker atau poster gitu di kamar yang dilihat tiap hari itu makin lama katanya makin dipermudah jalannya. Terus kayak ya udah aku cobain dan jadi lebih bersemangat aja, nggak apa-apa kalau misalnya kayak gitu sih dulu perjuangan, jadi lumayan banyak sampai malam ya. Tapi ada nggak sih momen gitu dimana kayak ya udahlah mending cabut sekolah daripada mending cabut sekolah terus ke bimbel aja gitu. Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Momen-momen kayak gitu ada pas semester 6 sih. Semester terakhir. Jadi kan kalau aku kan emang undangan juga pengen coba juga kan. Jadi kayak sampai semester 5 tuh bener-bener harus maksimal gitu kan. Nah, terus kalau udah semester 5 udah kelar tuh semester 6. Ya udah semester 6 tuh mikirnya kayak sisa UN, sisa ujian akhir semester, ujian praktek, dan segala macam ujian-ujiannya, ujian sekolah, nggak terlalu dilihat lagi sih. Tapi at least nggak memalukan aja sih aku mikirnya dulu kayak gitu. Tapi yang di luar itu aku belajarnya tetap belajar buat SBMPTN. Jadi kayak ya belajar SBMPTN yang itu at least nggak memalukan aja lah. Itu yang buat mantap, sekolahnya. Oke. Berarti ini jalur masuknya nih SNMPTN gitu ya, lewat jalur undangan. Oke. Nah, sebenarnya kalau selama di kuliahan ini, Rehan nih tipikal mahasiswa yang apa sih? Kupu-kupu atau bukan? Atau tipe mahasiswa apa nih kalau Rehan ini? Oh, nggak tahu sih, aku nggak bisa ngejudge diri aku gitu kan. Tapi kalau menurut aku sih kayaknya aku nggak suka banget kalau yang kupu-kupu gitu, Ra. Jadi kayak menurutku mungkin cerita juga dulu awalnya sebenarnya pengen masuk ini kan kayak aku orangnya bukan orang yang hard skill bisa dibilang, kayak orangnya suka ngobrol lah, istilah suka ngobrol, suka ya bertemu dengan orang lain, tipe-tipe anak manajemen lah ya bisa dibilang, mungkin manajemen atau yang IPS. Nah, tapi aku merasa kayak dulu penasaran gitu kalau misalnya masuk IPS kayak manajemen gitu, sayang gitu 3 tahun kuliah IPA susah-susah ngapain masuk manajemen ke IPS. Nah, akhirnya ya udah nyalur ke tengah-tengah tuh, berarti teknik industri kan kayak manajemennya teknik gitu kan. Ya udah dari sana aku pikir kalau misalnya di ITB nih orang-orang bilang kan kalau ITB stigmanya kadang-kadang ada negatif, orang-orangnya kayak kaku misalnya kan dan sebagainya, stigma negatif. Ya udah aku berusaha buat di ITB ini seaktif mungkin, jadi nggak kupu-kupu gitu kalau pulang. Jadi kalau pulang biasanya ya kemana-mana dulu, biasanya kerja kelompok. Kalau nggak kayak kita biasanya kalau dulu pas TPB, kalau tahap persiapan bersama tuh aku sukanya belajar di perpustakaan gitu sih. Tapi ini ya kan, jadi kan di perpustakaan tuh lumayan banyak orang gitu kan, jadi bisa ngobrol-ngobrol keliling-keliling. Terus pas udah kuliah yang semester 3 berarti udah nggak TPB, udah masuk jurusan. Kalau di ITB itu biasanya main ke himpunan dulu sih, kayak di teknik industri itu ada himpunan kami gitu kan. Jadi kayak kalau pulang atau nunggu kelas tuh biasanya ke himpunan. No, ya at least bisa ngobrol-ngobrol dulu sama kakak-kakak, sama sekitar gitu sih. Jadi kalau kupu-kupu aku kayaknya enggak sih. Tapi nggak bisa mencas diri sendiri, jadi mungkin tapi aku kayaknya Oke. Sip. Tadi udah disinggung dikit nih, tadi kayak tentang himpunan gitu. Dan benar ya, ternyata di profilnya si Rehan ini ternyata sekarang ketua himpunan, teman-teman. Ketua umum keluarga mahasiswa teknik industri ITB gitu. Dan tapi gitu ada plusnya juga gitu. Dengar juga nih jadi mahasiswa berprestasi teknik industri tahun 2020. Nah, sebenarnya penasaran sih kalau boleh diceritain gitu ya. Kayak
berarti kan ini kayak kalau mahasiswa berprestasi, berarti kan kayak hard skill-nya dapat banget kan. Terus kayak kalau jadi ketua himpunan tuh berarti ya udah campuran soft skill juga gitu. Nah sebenarnya hard skill sama soft skill itu bisa diseimbangkan nggak sih, Ray, sebenarnya? Nah, kalau menurut aku bisa banget sih, karena menurut aku hard skill-nya itu, ya kita harus dapat hard skill-nya dulu lah. Ya, hard skill tuh dibentuk buat dari belajar kan, belajar beneran, dengerin dosen, kita ngegali sendiri paper-paper yang ada di internet, dan segala macam. Tapi soft skill tuh yang sebenarnya mahal banget, Ra. Soft skill tuh kayak nggak bisa didapetin kalau misalnya cuman kayak sehari, 2 hari itu nggak bisa. Kalau soft skill-nya, kalau misalnya kayak hard skill, misalnya kayak gue mau belajar Photoshop, editing misalnya kan, itu bisa seminggu atau 2 minggu ada course-nya kelar. Insya Allah bisa lah hard skill-nya nambah satu Photoshop dikit-dikit. Tapi kalau soft skill itu emang kayak rentetan pribadi keseharian lu sehari-hari dari awal, mungkin dari SMA ya, dari SMA, dari kuliah awalnya kayak gimana. Nah itu sih sebenarnya yang sulit. Jadi kayak menurut aku bisa banget, tapi emang harus di-prepare dari awal. Kalau misalnya lu nentuin dulu nih teman-teman kayak pengen di kuliah tuh mau jadi yang hard skill atau yang mau jadi soft skill. Nah, kalau aku dulu milihnya kayak kalau aku dulu hard skill-nya at least nggak jelek-jelek amat hard skill-nya, tapi aku pengen ngobrol dengan networking dan komunikasi segala macam dengan teman-teman sekitar, sehingga tadi kalau misalnya dibilang ITB kadang-kadang kaku, kurang bisa gaul gitu kan, ada stigma-stigma negatif itu, aku pengen menjadi the new ITB yang baru lah, istilahnya kayak gitu. Anak-anak ITB nggak kayak gitu kok, gitu. Jadi ya, kalau aku sih sebenarnya bisa banget diseimbangkan, asal emang bener-bener ya niatin aja kalau teman-teman maunya kayak gimana, patokin aja dari awal, terus kira-kira hard skill mau dikuatin apa soft skill. Kalau aku dulu tiap-tiap hari kuliah, tapi kadang-kadang Sabtu Minggu untuk ngelatih soft skill itu ikut-ikut, misalnya kegiatan-kegiatan di luar, ataupun seminar sana-sini, aku sering banget, jadi kayak aku suka banget seminar-seminar yang di luar ITB ataupun di dalam ITB ataupun himpunan bikin, itu suka banget. Kenapa? Karena dengan ikut seminar tuh kayak dapat wah, gue harus ngapain lagi abis ini, karena orang-orang pembicara di seminar tuh biasa keren-keren gitu kan, kayak insightful lah. Terus kayak gue merasa kayak anjir, gue belum ngelakuin apa-apa, gue harus ngelakuin sesuatu. Nah itu sih biasanya, jadi kuliah sehari-hari Sabtu Minggu biasanya gue spend buat dulu ikut seminar di sana sini sebelum ada COVID ya. Gitu, Ra. Dulu jadi bisa banget diseimbangkan. Bisa ya, jadi memang stigma-stigma gitu ya. Kadang-kadang kan suka ada banyak stigma tuh, kayak ada orang yang hard skill-nya bagus banget, tapi kayaknya kaku gitu ya, soft skill-nya nggak terlalu bagus gitu. Terus malah yang soft skill-nya bagus, terkadang-kadang hard skill-nya nggak terlalu baik gitu. Jadi sebenarnya ini bisa ya untuk diseimbangkan gitu, dan maksudnya nyata gitu, kamu buktikan gitu ya, Rey. Oke. Terus ini kan juga sebagai ketua himpunan juga nih, sekarang yang pertama mungkin mau ngebahas tentang soft skill-nya dulu kali ya. Jadi penasaran sih, mungkin tipe pemimpin seperti apa sih Rehan ini gitu? Oke. Pemimpinnya seperti apa? Tipe pemimpin kalau di himpunan, sebenarnya kalau saya sendiri kan baru berapa ya? 4 bulan lah, 4 bulan menjabat sebagai ketua umum himpunan keluarga mahasiswa teknik industri. Tipenya sih sebenarnya yang aku sih nggak yang otoriter gitu, kayak lawannya otoriter apa ya? Ya pokoknya bukan otoriter, bukan yang cuman main nyuruh doang. Jadi kalau misalnya aku kayak lebih nanyain, kayak bahkan aku sering nggak enakan gitu kalau misalnya kayak misalnya ada job desk nih dari teman-teman aku, kayak lu tolong bikin ini dong, itu nggak enak. Kayak ya udah guys, atau misalnya namanya si Fulan ya, Fulan boleh tolong bikinin ini nggak, tapi gue juga bikin. Jadi kayak lebih jadi lebih memanusiakan manusia sih, Ra, intinya. Jadi kayak gue mau memosisikan kalau misalnya diri dia di kayak gituin, apakah enak, kalau misalnya enggak, gue juga nggak bakal ngelakuin gitu. Jadi emang bener-bener, apalagi di COVID ini kan, kayak serba digital, terus kayak gue nggak tahu juga perasaan dia lagi kayak gimana hari ini. Jadi bener-bener ya main main perasaan banget kalau aku ya, gitu. Tapi harus tegas juga, jangan sampai kayak jadi nggak enakan terus, itu bakal menghambat banget. Jadi apa-apa nanti nggak enak nyuruh kan nggak mungkin. Oke, ini ada insight menarik ya tadi. Tips memimpin ala Rehan adalah memanusiakan manusia gitu. Jadi di mana kita juga memosisikan ngerasain gitu, kayak
kita ngasih arahan, tapi kita juga kayak ngerasain ini tuh berat gak sih rasanya gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan lah. Ya itu sih, itu mungkin insight menarik ya buat teman-teman pendengar gitu ya, terkait dengan memanusiakan manusia ketika teman-teman posisinya sebagai pemimpin di sini gitu. Oke, tadi udah ngebahas soft skill gitu ya. Emang aku penasaran sih, ini mungkin out of context juga, nggak tahu sih. Kayak aku penasaran, emang ke organisasi luar yang Rehan ikutin apa aja sih emangnya? Organisasi di luar KM ITB gitu. Kalau dulu sih, sekarang kan kalau jabat jadi ketua umum himpunan itu kan kayak nggak boleh megang jabatan strategis apapun di luar MTI, maksudnya di luar himpunan. Kalau sebelumnya dulu udah pernah di luar KM ITB, berarti di luar ITB ya. Ikut, ada namanya kayak, aku nyoba diriin bareng kedua temanku juga, itu ada namanya Says to Books, itu kayak suatu organisasi penggagas perpustakaan keliling gitu. Jadi kayak kita tiap minggu itu ke berbagai panti asuhan buat minjemin buku, nanti minggu depannya lagi dibalikin untuk minjemin yang baru, tapi di sana kita juga ngasih tahu hal-hal seperti kayak SDGs atau Indonesia 2045 atau Indonesia Emas dan lain-lain. Itu yang pertama, ada Says to Books. Terus di luar ITB lainnya ada Student Catalyst, jadi kayak itu aku pas TPB semester 2 ikut Student Catalyst, itu kurang lebih organisasi yang bisa dibilang kayak meng-guide kalian atau meng-guide anak-anak di Bandung itu untuk melek kalau di dunia karir tuh dibutuhinnya kayak gimana, kayak gitu. Jangan sampai kita udah kelar lulus jadi sarjana itu nggak fit in dengan market atau nggak fit in dengan dunia kerja nantinya. Jadi itu ada namanya Student Catalyst. Terus organisasi di luar ITB apa lagi ya? Nggak ada sih, nggak banyak, karena sisanya dalam ITB, tapi dalam ITB lumayan banyak. Terus kalau di luar ITB biasanya seminar-seminar sering banget, mau itu diadain sama ISEC atau diadain sama Student XCO atau berbagai organisasi di luar, itu sering banget. Kan dulu tiap minggu, hampir tiap minggu. Oke, mungkin ini juga tambahan insight juga ya buat teman-teman SMA nih ya. Masih belum terlambat kok untuk misalkan memulai untuk coba banyak-banyak nonton seminar gitu ya. Karena itu kayaknya penting banget sih ya untuk yang seminar ini. Aku rasa ya itu, untuk menambahkan apalagi insight. Sekarang gitu ya. Betul. Udah lagi COVID, banyak waktu luang seharusnya dan itu bisa dimanfaatkan banget ya untuk ikut seminar seperti itu. Oke, tadi kita udah ngebahas soft skill, sekarang kita ngebahas hard skill ya nih. Kan sekarang pengen tahu sih, kalau tips belajar ala Rehan gitu ya, itu gimana sih, Re? Tips belajar ala Rehan. Tips belajar ala Rehan. Kalau, ini yang pertama tentuin dulu, kayak jam produktivitas kalian. Jadi kayak, kira-kira teman-teman cobain trial and error aja, coba-coba. Kira-kira belajar teman-teman itu yang paling enak jam berapa? Kalau aku, jujur aja, aku baru jam 9 ke atas tuh baru bener-bener melek dan produktif. Jadi kayak, kalau misalnya jam 9 ke atas tuh kayak, wah sampai jam 2 lah, sampai setengah 2 itu, setengah 2 pagi, dari jam 9 sampai setengah 2 pagi itu bener-bener kayak, waktu ngerjain tugas, segala macam tuh se-efektif itu, dibanding kalau gue mulai dari jam 5 sore misalnya, itu bener-bener nggak efektif. Karena otaknya nggak lancar. Nah itu, know your jam dulu, jam kerja, jam produktivitasnya kapan. Terus, banyak jam produktivitas kalau orang-orang referensi kadang-kadang ada yang habis sholat subuh misalnya jam 5 atau jam 3 sampai jam 5 itu beda-beda, tapi yang pasti harus tahu dulu kesukaannya jam berapa. Terus yang kedua bikin jadwal-jadwal harian gitu sih, jadi kayak setiap hari mau ngapain tuh bener-bener harus diatur. Kenapa? Karena patokannya gitu, misalnya kalau misalnya dulu SBMPTN gitu, ya udah misalnya jam belajar biologi dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Kelar nggak kelar ya udah stop dulu. Nanti istirahat dulu sejam, biasanya ngapain, kayak misalnya teman-teman sekarang lagi zaman TikTok lah atau gimana kan. Terus dari jam 11 nanti mulai lagi sampai jam setengah 2 misalnya itu kimia. Jadi emang dipetain gitu. Karena itu penting banget, aku aja sampai sekarang pun kayak ngasih ini, jadi kalau ada tugas-tugas segala macam catatan tuh ada catatan harian. Kalau misalnya mau gue kasih tahu juga nggak? Nih kayak boleh. Nih. Boleh. Tunjukin aja, Re. Jadi schedule harian tuh bener-bener kayak gini sih.
Jadi tuh nah kan ini misalnya bulannya bulan apa gitu. Nah itu bener-bener kayak misalnya di hari ini ada apa, hari ini ada apa tuh dijelasin satu-satu. Karena biar nggak miss, selain itu juga bakal ngatur hidup lu lebih mudah gitu sih. Jadi kayak udah teratur kan. Gitu. Itu sih sebenarnya cuma 2 itu sama tips belajar. Yang satu lagi tahu dulu tipe belajar lu kayak auditory, visual atau kayak gimana. Kayak gue kalau misalnya belajar kalau di cafe gitu kan ada musik-musik, kalau terlalu kenceng gue nggak fokus, jadi emang nggak bisa banget tuh denger ada sampai musik. Jangan dipaksain, kayaknya orang-orang lain suka musik, pas belajar dengerin musik gue cobain. Nah kalau nggak cocok ya udah jangan dipaksa itu, karena ada orang aja kayak gue sendiri, gue nggak suka kalau ada sambil musik. Jadi kayak udah fokus aja. Terus nanti kalau istirahat 5 menit, 10 menit, kita refreshing dulu, misalnya dengerin musik atau nonton YouTube, nanti belajar lagi. Itu sih paling penting. Karena nggak ini soalnya. Kayak gue dulu pernah nyoba juga waktu TPB, full belajar dari pagi sampai malam. Nggak pakai istirahat. Itu bener-bener nilainya anjlok gitu. Dan ternyata yang gampang tuh, misalnya belajar, tentuin mau 2 bab dulu, udah merasa capek, ya udah istirahat dulu, misalnya main PS dulu, kalau dulu di kosan 1 match, 2 match FIFA gitu, ya udah langsung mulai lagi belajar. Jadi emang bener-bener jangan diporsir lah istilah gitu, karena tubuh lu sendiri yang tahu kapasitas kalian gitu. Betul tuh, setuju kalau itu aku. Jangan diporsir ya teman-teman belajar gitu, dikit-dikit tapi istiqomah nggak sih? Betul. Istiqomah ya kan. Aduh, dikit-dikit tapi yang penting konsisten aja cukup. Konsistensi, itu dia. Bener banget. Oke. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya ya, yang aku kepoin juga, kalau menurut Rehan gitu ya, karena ini yang dengar juga anak SMA gitu ya, sebenarnya skill yang harus dimiliki gitu ya, atau mungkin yang sudah seharusnya harus dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Itu apa aja sih kira-kira? Skill yang harus dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Sebenarnya skill yang pertama komunikasi sih, itu kayaknya paling penting deh. Karena itu bener-bener kepake banget di kehidupan sehari-hari, nanti di presentasi dosen, terus nanti di dunia kerja interview, itu semua kepake banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misal sekarang kayak, wah komunikasi gue kurang, enggak, bukan kayak gitu, karena banyak banget teman-teman gue juga yang di kuliah atau di SMA tuh introvert dan diem banget, terus tapi di kuliah tuh dia mulai mencoba pelan-pelan, dan itu emang nggak terlambat. Mau teman-teman introvert, extrovert, komunikasi itu penting banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu tahan banting sih, jadi kayak pantang menyerah, nggak gampang nyerah gitu, nggak dapet dikit-dikit kayak ya udah capek, jangan kayak gitu. Karena buat masuk ITB, UI atau UGM ataupun PTN-PTN lainnya dimanapun, ataupun PTN luar negeri ya, itu sesusah itu. Saingannya bukan 1-2 orang, tapi kan ribuan orang. Jadi kayak itu harus tahan banting. Jadi ya itu sih, 2 itu aja kayaknya cukup deh buat teman-teman semua. Menarik. Oke, jadi itu 2 skill yang memang harus dimiliki oleh anak muda zaman sekarang gitu ya. Minimal mungkin ya, minimal itu harus dimiliki. Minimal, oke. Kemudian sebenarnya ini aktivis iya, mapres iya, sebenarnya bucin tetap jalan nggak sih? Bucin. Aduh, ini susah nih jawab ini. Iya. Ada bucin tetap jalan sih, tapi karena perkoronaan ini kan agak sulit ya. Agak sulit bertemu karena dia di sana dan di sini. Jadi tapi ya sehari-hari tetap komunikasi sih. At least minimal chat. Tapi untuk telepon emang berkurang ya. Emang kayak telepon itu agak berkurang. Lumayan berkurang. Karena kita ada. Iya. Ya, berarti emang seimbang ya ternyata ya, nggak cuma hard skill, soft skill gitu ya, tapi ada satu aspek lagi gitu ya yang seimbang gitu ternyata ya. Oke, ternyata nggak terasa ya, ini udah hampir 30 menit ya, kurang lebih gitu. Nah mungkin cepet banget. Iya cepet banget, udah hampir 30 menit gitu. Dan mungkin untuk terakhir gitu ya, aku pingin mungkin dari Rehan gitu, barangkali ada closing statement gitu ya terkait dengan pesan untuk anak muda atau SMA saat ini gitu, untuk menghadapi tantangan masa depan gitu, atau mungkin yang terdekat ya dunia perkuliahan kali ya. Oke. Nggak tahu sih, kalau menurut aku
pesan yang paling utama sih sebenarnya yang pepatah kayak berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian tuh nyata banget. Kenapa? Karena gak tau ya, menurut aku tuh mau dimanapun SMA kalian itu menentukan banget, mau dimanapun SMA kalian, kuliah itu menentukan banget kayak jalan ke depannya. Beda orang mau kuliah itu kan bener-bener kayak jurusan sesuatu, dan dari jurusan itu ke masa depan lu. Kayak kerjanya apa, dari kerja itu penghasilannya berapa, dari penghasilan itu nanti gimana nanti kayak menyenangkan orang tua, atau properti, rumah, mobil, segala macam, itu kan sengaruh itu. Jadi kayak menurut aku tuh emang paling penting, ya udah, misal sekarang tinggal, ini misalnya untuk buat yang mau SBMPTN atau SNMPTN, tahun terakhir SMA, itu udah 6 bulan, misalnya 6 bulan terakhir sebelum SBMPTN, udah digas terus aja, jangan digas terus aja, karena itu bener-bener kayak pintu gerbang kemana-mana, gitu. Jadi kayak digas terus aja, jangan sampai kalian itu masih lele kayak SMA kelas 1 misalnya. Karena SMA kelas 3 ini sebenar-benar itu menentukan pilihan hidup ke depan, menentukan karir ke depan, menentukan apapun ke depan. Jadi ya udah bener-bener maksimalkan aja. Kalau menurut aku ada misal 3 pilar gitu kan, kayak kita ada organisasi, terus ada akademik, ada jam tidur misalnya kayak gitu. Misalnya mau pilih yang mana nih? Kayak organisasi, akademik, tapi syaratnya cuma 2 doang. Ya berarti tentuin teman-teman mau fokusnya di mana. Misal kalau aku sendiri, ya udah organisasi sama akademik. Jadi tidurnya berarti harus nggak diprioritasin dong. Ya udah berarti tidurnya dikecilin gitu. Ya udah sama-sama kayak gitu aja sih sebenarnya. Do your best di 6 bulan terakhir misalnya nanti, atau 1 tahun terakhir lah SMA kelas 3, kelas 12 tuh sangat menentukan, dan jangan sampai nyeselnya nanti kalau udah teman-teman yang lain dapat kuliah, ya kok gue belum dapat kuliah. Itu sih, itu penyesalan yang menurut gue sedih banget sih. Paling kayak gitu sih teman-teman, karena cukup paling era. Oke, mantap banget Ray, terima kasih udah sharing-sharingnya 30 menit, waktu yang nggak kerasa gitu ya, tapi semoga gitu ya dari perbincangan ini teman-teman SMA yang mendengar gitu ya bisa dapat insight lah baru gitu ya terkait dengan untuk penyeimbangan antara hard skill sama soft skill ini gitu. Oke, mungkin Rehan boleh berbagi kontak Instagram, mungkin barangkali kalau ada anak SMA yang mau kepo gitu, tiba-tiba DM kan barangkali gitu kan. Oh, boleh. Add aja namanya, @mrayhan17. Nanti nggak bisa diedit ya. Ada di deskripsi YouTube nanti ada. Ya, mungkin kalau mau kontak, sok mangga aja. Kenapa? Karena aku waktu SMA dulu emang sering banget kontak-kontak anak-anak yang kuliah. Jadi kayak nanya-nanya, Kak, di ITB gimana? Kak, dulu aku pengen tertariknya dulu UGM. Kayak UGM di mana? Kayak SKSD aja nggak apa-apa. Karena aku sangat welcome banget sih kalau misalnya mau teman-teman, asal emang teman-teman kepo dan penasaran banget, dan karena itu penting menurut teman-teman, ya sok mangga di DM aja. Nanti aku jawab. Oke, sip. Terima kasih Rehan udah menyempatkan waktunya ya untuk sharing bareng kita semua di sini. Oke, paling kalau dari aku itu aja gitu ya. Mungkin aku tutup aja teman-teman. Terima kasih yang sudah dengar podcasting series untuk episode 1, dan jangan lupa untuk tetap dengar episode yang kedua. Oke, sampai jumpa. Dadah. Chat nggak dibales. Kamu selingkuh ya? Sorry Beb, lupa top up, kotak Terus lupa punya pacar? Ya Beb, demi kamu. Pakai Ion Plus aja. Aktif setahun, ada bonus tiap minggu. Mulai 20.000.